untuk kebaikan para santri antum. Soal doa saya tidak diterima itu soal lain. Supaya baik, menjadi orang baik, menjadi usahanya sukses dan seterusnya. Dan itu setiap saat. Dan saya yakin juga para santri ketika berada beraktivitas di luar itu juga mendoakan saya dan mendoakan santri An-Nur. Itulah sistem pendidikan pesantren yang tidak ada di pola pendidikan yang lain. Antara guru dan murid selalu saling mendoakan. Guru tak ubahnya seperti seorang ayah, seorang ibu, dan itu terus kita lakukan dan itu akan terasa. Saya walaupun dulunya di sini rotok tablet, kalau jamaah sulit untuk jamaah, nah, itu ada juga yang kalau tidur sama sepatunya. Jadi tidur sama sepatunya, nggak dilepas sepatunya. Sekarang berada di Sulawesi Utara dan beberapa kali ke sini ke saya. Nah, karena dia bilang saya dulu menyesal, tapi saya tidak ada dalam perasaan saya. Semua santri senakal apapun, saya tidak pernah punya pikiran supaya ini adalah orang menjadi orang tidak baik. Mudah-mudahan yang tidak baik di pesantren nanti setelah keluar pesantren menjadi orang baik. Amin. Apalagi yang baik di pesantren, ojo berubah jadi tidak baik. Nah, itu pengalaman saya dan memang banyak yang unik karena pengalaman saya ini tahun 95. Ya, jadi diresmikannya 95, tapi bukanya itu sudah ya 95. Bukan 94 itu membangunnya. 95. Itu banyak. Santri pertama itu 18 orang. Di antaranya Ustadz Roisuddin. Nah, santri pertama 18 orang. Ada Nasihun Amin, itu di Gresik. Ada enggak? Enggak datang ya? Nah, itu santri Ustadz Sauki itu kedua kalau nggak keliru, Ustadz Sauki. Dan dari 18 orang ini saya selalu ingat ada yang lost kontak. Lost kontak itu saya dulu punya santri namanya Fawaid. Nggak tahu ada di mana. Terus ada lagi yang antara 18 itu ada yang namanya Yumna. Nah, itu jadi kiai di Sumatera Selatan sekarang. Nah, itu masih ada kontak lah. Jadi ada santri yang memang di sini biasa-biasa saja, tapi menjadi tokoh masyarakat. Ada santri di sini bagus, tapi lamban perkembangan di masyarakat. Tapi tidak walaupun lamban tapi mantap. Jadi sampai sudah doktor. Itu ada di Bima. Itu namanya kemarin waktu pertemuan halal bihalal pertama itu hadir. Itu namanya sekarang sudah Dr. Syukri Abu Bakar. Itu dari, tidak tahu, mudah-mudahan dia mengikuti lewat streaming. Belum. Ini kenangan-kenangan, jadi tidak ukuran pengalaman saya, tidak ukuran kalau dari sini bagus, kemudian linear bagus. Tapi yang linear bagus lebih banyak, tapi linear ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi ada juga ndablek di sini karena memang anaknya kiai, pulang dianggap wali. Jadi yang memang ada sudah punya modal sosial namanya. Jadi modal sosial itu sudah ada sebelum masih jadi santri, kemudian walaupun di sini ndablek, pulang sudah dianggap
wali sudah. Dan ada yang seperti ini. Tapi kalau orang yang memang bukan wali, jangan pura-pura wali. Ini pengalaman saya. Jadi saya yang pertama, marilah kita dalam hubungan antara santri dan kiai, antara murid dan guru, marilah kita saling mengingatkan, saling mendoakan, sehingga ada hubungan rohani yang tidak bisa dipisah dimanapun kita berada, di posisi manapun kita berperan. Itu satu. Nomor dua, mohon para santri, para alumni itu tidak berhenti belajar. Belajar dalam pengertian, belajar itu bukan hanya textbook, tapi belajar, kata orang Madura, ajar tengka. Belajar bagaimana bisa berinteraksi, bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri hal penting. Kalau orang bisa menyesuaikan diri, itu ia akan sukses hidupnya dimanapun dia berada. At-takyif, at-takayyuf, atau menyesuaikan diri, at-ta'aklum, itu bahasa Arabnya. Itulah yang akan menjadi ukuran Anda mau sukses atau tidak. Itulah yang disebut kalau orang itu sering istighfar. Dan dalam hidup ini kita harus istighfar, karena Nabi itu dalam sehari 70 kali istighfar. Kemudian di riwayat lain 100. Dan dari istighfar itu memunculkan apa yang disebut dengan sakinah. Sakinah itu sikap tenang kalau menghadapi masalah. Jadi dialami oleh Rasulullah para sahabatnya. Satu, dalam perang, ketika Rasulullah hijrah, kan dia mengalami masalah. Beliau mengalami masalah karena dikejar dan takut. Abu Bakar takut. Ya disebutkan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, karena Nabi fa anzalallahu sakinata. Allah menurunkan sakinahnya. Maka ketika tenang, tidak emosi, maka muncul kreativitas, cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi istighfar itu atau zikir itu akan membuat orang jadi tenang. Kalau tenang, ojo nggupuan, ojo nggumunan. Kalau nggupuan, ya sudah hilang, separuh akalnya hilang. Kalau orang takut 50% akalnya hilang. Kita tidak boleh takut, tapi jangan terlalu berani. Kalau over berani namanya bunuh diri, itu namanya. Nah, jadi kita harus bisa tenang. Itulah yang disebut dengan sakinah. Itu yang dialami Rasulullah ketika beliau mau hijrah, perjalanan hijrah. Kemudian yang kedua yang dialami Rasulullah adalah ketika perang Hunain. Para sahabat itu percaya diri, pede over pede. Karena waktu perang Hunain itu kan Makkah sudah ditaklukkan. Kemudian meneruskan untuk menaklukkan Hunain. Hunain itu Taif. Tetapi akhirnya kalah dalam perang itu. Para sahabat kalang kabut.
tapi Allah menurunkan sakinatahu. Fa anzalallahu sakinatah. Allah menurunkan sakinah, membuat tenang. Rasulullah punya inisiatif. Ini kalau begini caranya, kita harus ada jalan keluar. Maka Nabi melesat dengan kudanya, dengan membawa pedangnya. Kemudian Nabi masuk ke tengah-tengah musuh dengan ucapan yang terkenal, Anan nabiyyu la kadzib wa ana ibnu Abdul Muttalib. Saya Nabi tidak bohong dan saya tidak turunan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini dikenal sebagai seorang yang pemberani. Akhirnya sahabat itu, jangan Nabi yang meninggal, saya saja yang meninggal. Langsung yang asalnya lari datang lagi. Ini namanya kalau mendapatkan sakinah. Nah, ini saya harapkan dimanapun Anda berada harus tetap tidak boleh melupakan istighfar, tidak boleh melupakan namanya zikir, sehingga sakinah sewaktu-waktu akan muncul kalau kita itu menghadapi masalah. Ini Ustadz Syauqi ini, jadi angkatan kedua. Mudah-mudahan beliau bisa cepat sembuh. Kemudian kalau orang dengan pengalaman, tentu saja kalau sakinah itu kan tadi kan pengalaman. Kalau orang menjadi pemimpin bisa menyesuaikan diri dengan keadaan dimanapun Anda berada, maka dengan pengalaman akan memunculkan solusi, dan solusi itulah yang disebut dengan hikmah. Hikmah ya. Nah, hikmah itu kalau orangnya disebut hakim. Orang menerjemahkan hakim itu sebagai bijak. Tapi itu diperoleh hakim itu setelah sakinah. Sakinah diperoleh, kemudian dengan pengalaman ketika menghadapi masalah, solusi yang diberikan itu bijak, bisa diterima oleh semua orang, dan orang mengatakan sungguh pemimpin saya itu sangat bijak. Dan bijak ini akan muncul kalau orang sudah mendapatkan sakinah dan dia selalu tidak putus untuk istighfar dan zikir. Akan muncul hakim dan dia bisa beradaptasi dengan semua keadaan. Itulah diantaranya yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Seperti itulah. Jadi seperti itulah itu maksudnya, seperti itulah setelah Anda tenang, membuat solusi terbaik, setelah Anda mendapatkan kebijakan, bersikap yang bijak, akan jadikan Anda sebagai umat wasaton. Ini yang sekarang diterjemah sebagai wasatiyah. Umat yang wasaton. Wasaton itu memang dinamis. Kan orang di jalan tengah itu kan mesti ada kanan, ada kiri kan. Dia tengah. Maka dia inisiatifnya memang agak lamban. Tetapi itulah pemimpin itu harus di jalan di tengah. Itulah yang disebut adil sebetulnya. Wasaton itu. Kalau litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu menjadi syuhada. Kalau orang ngartikan dari syahid syuhada. Syuhada itu ada diartikan sebagai syahid. Tapi syuhada ini kalau saya mengartikannya sebagai pemimpin. Pemimpin umat manusia. Jadi yang tidak terikat bukan karena Islamnya, bukan karena apa-apa, tapi umat Islam, kita umat Muhammad ini akan menjadi pemimpin umat di berbagai tempat. Banyak kan orang yang bisa beradaptasi. Di Amerika, di tempat orang Kristen, dia menjadi pemimpin.
Itu namanya Bilal. Ada juga ada Bilal pernah datang ke sini di mana, di London, di tempat orang Kristen Protestan, ada orang jadi wali kota Islam. Kenapa? Karena dia bijak, karena dia bisa beradaptasi. Nah, maka dia akan menjadi pemimpin. Maka litakunu syuhada 'alan nas. Kalau kita menjadi pemimpin umat manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kalau ini kalau diterjemah bahasa Wonocoloan, maka Rasul itu akan bangga padamu kalau Anda menjadi pemimpin umat manusia. Sebaliknya kan begitu. Kalau kita nggak bisa punya sikap yang bijak, nggak bisa jadi pemimpin, ya Rasulullah nelongso. Jangan kita membuat Rasulullah nelongso. Umat ini harus gagah, harus menjadi pemimpin umat manusia. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang sudah jadi pemimpin itu akan menjadi nanti meraih hal tertinggi dalam hidup ini. Apa itu? Jadi kalau tadi sakinah, tangga kedua adalah hikmah, tangga ketiga namanya mahabbah. Mahabbatullah dan mahabbatul khalq. Kita mencintai makhluk, kita dicintai makhluk karena kita mencintai Allah. Itu banyak yang seperti itu. Kalau ini tertinggi. Dan itulah kalau orang sudah seperti ini, inilah sebetulnya wali. Waliyum min auliyaillah. Makanya kalau di surat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat bahwa wali Allah itu tidak ada rasa susah dan tidak ada rasa takut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang yang beriman dan bertakwa. Dan takwa yang melalui proses tadi. Wah, kalau kita merasakan mahabbatullah, mahabbatul khalq, maka kita mendapatkan kenikmatan tertinggi. Dan ini memang sulit, tetapi kalau kita jalani akan mendapatkannya. Insya Allah, mudah-mudahan kita yang ada di sini, terutama alumni pesantren mahasiswa An-Nur, bisa mendapatkan mahabbatul khalq dan mahabbatullah. Mahabbatullah wa mahabbatul khalq. Sebetulnya mahabbatul khalq itu sebagai akibat. Jadi mahabbatul khalq itu sebagai jalan untuk menuju mahabbatullah, atau mahabbatullah berakibat mahabbatul khalq. Bisa kedua-duanya. Itu singular, berputar. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi pemimpin umat manusia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita sebagai alumni pesantren, saya juga alumni pesantren, maka kita tidak boleh melupakan selalu mendoakan guru-guru kita. Guru dan guru kita sampai pada Rasulullah SAW. Dan sebagai kiai sudah menjadi guru, jangan lupa Anda mendoakan santrinya, murid-muridnya. Muridnya juga mendoakan, terus saling begini. Insya Allah kalau saling seperti itu, kita akan menjadi orang-orang yang baik dan terkendali untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.